Halo Simfanizen, kembali lagi dengan aku influencer of Simfan Farida Jan Quinta. Nah kita tuh di sini mau ngapain ya? Tar dulu sebelum aku kenalin orang sebelah aku. Jadi hari ini kita mau pengumuman Vivala Simpan 2025. Tangan dulu dong Kak. Tapi kali ini aku nggak sendirian. Aku bersama bestie aku, Padaka. Halo Padaka. Halo Quinta, Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Luar biasa atau biasa saja? Luar biasa selalu kalau Jadi, menurut Rik. Padaka tuh mau ngapain sih di sini? Mau ngapain nih kita nih? Kayaknya kalau bisa kita jangan jungkir balik sih kalau bisa Kalau bisa. ya, karena nggak ada space-nya. Jadi lebih baik kita ngobrol-ngobrol Yap. aja. Jadi Padaka, aku tuh sebenarnya butuh pencerahan. Jadi kayak butuh deep conversation nih sama Padaka. Nah, Padaka itu kegiatan sehari-harinya ngapain sih, Padaka? Bekerja sih Quinta, Bekerja. swasta. Jadi pekerja swasta gitu. Nah, udah berapa lama tuh Padaka sudah bekerja nih selama 2 abad kah? Atau Enggak sejauh itu, oh nggak tapi sejauh itu, oke. ya mau jalan 17 tahun ini, udah mau 17 tahun. Oke, tahun depan KTP SIM dapat mobil lah ya, Yes, diurus jangan betul. lupa. Nah, Padaka selain itu kayak kenapa sih kok bisa bertahan nih sampai 17 tahun bekerja? Kayaknya semangatnya kok on fire gitu. Oh, sekarang kan kita habis mau Imlek kan kuda Iya, api iya ya. betul. Jadi kayak oh agak berapi-api nih. Gimana tuh Padaka tuh? Kalau dibilang kok bisa lama, sebenarnya saya rasa semua semua aspek pekerjaan itu pasti ada up and down, Oke, ya kan? ke samping nggak? Ya bisa ke Oh samping, ya, bisa up, ke down ya, kiri tekanan tuh kanan bisa dari ya. dari Oke. segala arah, Quinta. Jadi kalau prinsipnya sih saya bilang, kok banyak sih yang bilang teman-teman saya juga banyak yang nanya, "Gila lu, kamu bisa lama sekali di pekerjaan ini." Soalnya sekarang gini, kalau kita selalu bilang ngeluh capek, ngeluh banyak ngeluh lah intinya, kayaknya kerjaan apapun pasti ada capeknya kan? Kalau nggak capek nggak usah kerja. Oh, Yes, salah. betul. Ups. Gitu. Kalau menurut saya lebih baik kita capek karena kerja daripada capek nggak ada kerja. Betul, betul Itu yang bisa sekali. bikin lama. Jadi, selain itu ada lagi nggak pada Yang Kak? pasti inilah, Oh, begini ya, cuan. cuan ya. Jadi Wah, sebenarnya cuan is the key. Cuan is betul. the motivation. Oh, enggak juga dong. Kita kan tetap semangat ya pada Ya, Kak ya. Nah, kan pada Kak itu selama hampir 17 tahun ini pasti punya kayak kesan pesan dong sama tentang diri sendiri. Oh, apa sih yang kira-kira pada ketemukan dalam diri sendiri? Maksudnya seperti, oh gue ternyata selama 17 tahun ini bekerja itu, oh gue introvert ya, oh salah ya, nggak mungkin dong introvert ya nih kayaknya happy-happy amfibi nih kayaknya nih, oh bukan. Apa yang pada ketemukan gitu dalam diri sendiri? yang bisa saya temukan ternyata, eee, saya bisa Bisa, bisa bertahan, bisa oke, bisa bisa mengembangkan diri dari segala macam aspek melalui baik. pekerjaan hidup ini. Jadi endurance-nya tinggi ya, pertahanannya tuh tinggi. Iya bisa diatur Oh bisa bisa diatur, diatur, tergantung tergantung situasi. tergantung situasi. Nah itu padahal susah nggak sih untuk mencapai, eee, tahap itu gitu? Kayak, oh gue butuh waktu 2 abad gitu untuk menemukan, oh ternyata gue bisa ya gitu. Itu proses, kalau bilang siapa cepat atau lama tiap orang kan beda-beda prosesnya Betul, kan, gitu. betul. Cuman dipastikan apapun apapun itu pasti suatu saat kita akan ada di titik itu kok. Dan itu kita tidak bisa tentukan ya, Yes, kayak kayak tadi ya pada kebilang simpanisan, semua butuh proses, semua butuh waktu. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua betul orang. Kayak betul. kalau pada Kakak kan tadi udah 17 tahun ya, kalau aku kira-kira 2 bulan lah ya untuk menemukan jati diri. Oke deh pada Kak. Iya. Pada Kak punya hobi nggak? Hobi sekarang apa ya, basic sih traveling. Jangan bilang padel. Enggak Oh enggak enggak. enggak enggak. Enggak, saya nggak FOMO, relate banyak soalnya. kayak FOMO ya itu Saya ya? nggak relate soalnya kalau padel. Sama sama. Traveling. Travel kemana Traveling. pada Kak? Terakhir kemarin doang sih minggu lalu ke Bali aja. Oh, kok saya nggak diajak?
Saya ngerasa tersingkir gitu kalau saya nggak diajak. Ya bisa lah saya taruh di koper lah, Padaka bisa Bisa lah, bisa bisa cincai bisa bisa. lah. Entar jadi kayak, apa, kopernya yang gede kan saya bisa dilipat-lipat, fleksibel saya. Terus kalau pas Padaka ke Bali kemarin itu rencananya emang healing atau kayak, wah gue butuh sensasi nih sih? Oh enggak sih, cuman emang, temen ngajak, terus Oke. pas kita bisa karena plan sebelumnya itu kita mau berangkat tuh di, Januari pertengahan, tapi kan lagi hujan-hujannya. Betul. Emang kemarin Gitu. nggak hujan Padaka? Puji Tuhannya enggak, Oh iya, iya? pas kemarin berangkat total kering, nggak ada hujan sama sekali. Aku dengar juga sempat banjir sih ya Iya, Bali ya, kemarin kan Januari sempat banjir juga, jadi jadi kita aman lah ya. mundur kita Happy mundur. nggak nih? Happy. Happy-nya sama temen apa karena Bali? Sama teman sama Sama teman sama teman-teman teman. ya. Emang kalau misalkan kita traveling ada temennya itu beda gitu? Beda beda beda. Pada Kakak pernah solo traveling nggak? Pernah pernah Pernah, kemana pernah. tuh? Saya pernah solo traveling kalau Indonesia ke Jogja pernah, ke Bali Oke. juga pernah. Paling Luar jauh negeri kalau dong? kalau solo paling jauh Jepang. Oke, itu gimana tuh rasanya pas solo traveling tuh? Seru Seru banget seru ya? seru. Berapa lama waktu ke Jepang? 10 hari Oke, 10 hari. sendirian 10 Sendirian hari, terus sendirian kayak sendirian. padahal kan survive nggak sih? Kayak, wah itu bener-bener pengalaman banget nggak sih? Iya 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 kan? iya iya, pengalaman banget. Jadi Gimana rasanya? excitement-nya dapet, serunya dapet, sedihnya paling cuman kayak contoh misalkan kalau kita traveling sama teman-teman kan banyak banyak, apa ya, expenses yang bisa kita Oke, share ya iya kan. betul betul. Ini Banyak independen banget yes, nih. banyak apa, banyak, kegiatan yang bisa kita saling sharing gitu loh. Misalkan, "Oh Hmm, kamu mau belanja, saya mau kulineran." Jadi mhm, sehari bisa switch atau bagaimana. oke. Kalau ini kan totally semua Sendiri, sendirian iya. gitu. Jadi, eee, minusnya paling di situ doang aja. Cuma kalau plusnya sih seru karena mau kemana saya pergi nggak ada yang ngatur, mau ngapain saya makan apa nggak harus tanya, "Oh, Lu mau iya apa? lu mau apa?" Segala nggak ada. Jadi apa saya mau makan bebas, saya mau pergi kemana bebas, Tapi gitu. di pas solo traveling itu ada yang kayak, aduh, ya ternyata gini ya kalau solo traveling ya, itu ada momen-momen kayak gitu? Atau memang excited banget? Karena itu baru pertama kali solo traveling ke luar negeri, excited-nya ada, ya sedihnya juga ada, tapi Jadinya s sendiri kayak, iya karena semua serba sendiri kan, ngatur semua serba sendiri, sendiri, ngatur sendiri, nyari-nyari nyari sendiri. sendiri. Kalau kita grup gitu sama teman-teman kan nanti ada yang, oh dia jago nyari destinasi, dia yang Mmm, nyari. Oh dia jago cari tempat makan, dia yang nyari. Kayak gitu-gitu kan kita enak kan, kalau sendiri sharing ya. yes, Kalau kalau ini benar-benar sharing sama diri semua sendiri. sendiri semua sendiri. Apapun sendiri, ah, gue cari sendiri, expense sendiri, ke sana sendiri, ya kesasar juga sendiri. Betul betul betul. Tapi rekomen nggak solo traveling? Boleh boleh banget, boleh. Karena Rekomen ya, kenapa? Karena at least sekali dalam at seumur least hidup sekali harus nggak nyobain. Kenapa? sih? Soalnya di situ jadi ngelatih kita buat kayak, oh yang tadi contoh kalau saya itu saya paling tidak bisa, cari Tempat gitu, tempat makanan gitu gitu, kayak, ya "Oh enaknya lokasi kemana ya iya, gue?" Oke, atau baca map gitu-gitu saya oke. nggak bisa. Tapi pas saya sendiri kan mau-mau saya sendiri kan. Akhirnya Mau nggak sekarang mau ya, bisa sekarang bisa. akhirnya sekarang udah bisa. Jadi Jadi kayak pelajaran banget nggak sih? iya, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kita harus ngerasain gimana ya, walaupun solo travelnya ke Jepang ya, walaupun ke Jepang gitu kan, ya tapi kan itu yang aku tahu juga ya, alhamdulillah aku juga pernah sih ke Jepang dan itu mereka minim English banget nggak Betul sih? Jadi betul kayak betul. apa-apa gimana Mas apa, pada Kakak gini nggak? Iya, Gitu nggak? untungnya sekarang kan semua udah pakai handphone Betul, kan. bisa Jadi translate kan udah ya? canggih sekarang. Betul sekali. Cuman kan mereka agak sulit ya Sulit. untuk kalau di kereta atau apa kita Yap, bacanya gitu jadi kayak, aduh agak deg-degan sih cuman kayak bener-bener pengalaman hidup banget. Kalau aku alhamdulillah pernah solo travelling-nya tuh kemana terakhir ke tuh? Egypt Wih, lebih susah lagi tuh Egypt, ya kan? sama umroh alhamdulillah. Oh, Jadi aku tuh pernah kayak, "Ah, gue juga sama nih harus sekali seumur hidup gue nyobain solo ya. travelling," gitu kan. Cuman kayak kalau di Indonesia tuh
Gampang lah, Kayak easy lah. kayak kayak healing kan misalkan pada kalau ke Bali ya okelah sendiri, Iya, itu mah ke kafe mudah, apalah, itu mah whatever mudah, lah ya, ya iya, kan, iya. walaupun ya betul expense-nya sendiri. Tapi kalau ke luar negeri gue bingung, ya kan karena aku, sempat tinggal di luar negeri juga kan, tapi di ASEAN. Tapi itu kan budayanya memang hampir sama, Sama. kayak gitu. Tapi kan kalau ke Eropa kayaknya terlalu keterlaluan itu kan Nyebrang namanya. nyebrang banget ya. Jadi kayak, "Oh ya udahlah gue coba ke Egypt." Wah itu Gimana bener-bener tuh? pengalamannya tuh sama banget kayak pada kita semua apa-apa Sendiri. sendiri, terus cek-cek ini semua sendiri, terus kan ya emang beda dong Jepang sama Egypt dalam Beda banget, segi beda, perekonomian kan. Jadi ya emang lebih pinter pinter gitu. Mungkin Jepang tuh at least scam-nya minim. minus Yap, kayaknya, bukan minim, ya, minus ya minus kan. ya. Tapi kalau Egypt tuh wah, kalau lu nggak pinter-pinter benar-benar ya alhamdulillah waktu itu aku, ada teman aku di sana, di orang Egypt kan Untungnya dia, ya. untungnya, oh kita nggak boleh nyanyi ya di sini. Jadi tapi dia bilang, "Oh ternyata gue kalau solo traveling tuh kayak gini ya," gitu. "Oh gue, panikan atau enggak, terus kalau kalau telat kan, kalau telat nanti nggak ada yang ingetin kan. Betul, betul. Wah gue gimana tapi oh berarti gue harus precaution nih setengah jam sebelumnya atau gimana." Jadi kayak bener-bener Semua sendiri kan? evolusinya tuh kita udah berevolusi nih. Kalau dari ulat kita udah bukan kupu-kupu lagi. Udah jadi burung sebenarnya, terbang. Oke, padahal Kak. Heeh. Jadi kan aku mau deep conversation ya. Tadi kita Boleh, udah boleh. permulaan nih. Jadi tuh aku sebenarnya penasaran banget sama Padaka. Udah berbelas-belas tahun bekerja, terus tadi udah pengalamannya traveling, berarti udah rasa apa ya? Sensasional, motivasinya tuh tinggi gitu. Kalau aku kan ya tinggi sih, cuman masih inilah gitu. Jadi aku udah siapin nih bowl di depan pada Kak. Jadi ini Oke. pertanyaan-pertanyaan yang kalau kalau orang bilang sih deep conversation ya. Oke. Cuman kita lihat. Coba boleh ambil pada Kak. Cucu. Ini satu ya. Satu. Oh, panjang Oh, banget. saya yang baca ya. Boleh. Adakah cita-cita terpendam yang sebenarnya sedang ingin diwujudkan? Cita-cita Adakah? Apapun itu loh pada Kak. apapun ya. Apapun. Boleh sini Pak. Cita-cita terpendam yang Aku punya sih. kamu punya. Aku punya. Kamu dulu Oh, gimana? aku dulu. Kamu dulu deh. Aku pengen banget jadi koreografer. Koreografer. Iya. Apa tuh? Jadi yang suka menciptain nari-nari gitu. Jadi kayak bikin konsep, terus kayak itu cuman kan kayak kayak Ari Tulang. Kayak Bapak Ari Tulang gitu kan dia Oh, salah satu koreografer kan. Gitu. Jadi aku pengen banget menciptakan sesuatu. Jadi pas kemarin aku lihat yang kita pernah di GBK apa sih? World Cup apa? ASEAN Cup tuh yang gede banget itu loh yang ada kita seremonialnya segala macam iya, itu itu. tuh kayak pengen banget kayak gitu. Jadi itu cita-cita terpendam aku yang mudah-mudahan Tercapai ya. tercapai lah ya. Karena kan kalau koreografer ya, cuman kita kan tahu ya, semuanya tidak bisa digapai dengan mudah. Yap, Pasti ada proses. Yang nggak bisa tiba-tiba gue ujuk-ujuk koreografer. ASEAN. Tiba ujuk-ujuk ini kan nggak bisa kan, ini mah ada buat proses gitu. Tapi ya sekarang kan mungkin eh lagi ngumpulin relasi, ngumpulin kayak oh ternyata koreografer itu enaknya entah freelance ya kan. Gue punya pekerjaan tetap tapi gue Tetap punya bisa. iya yang lain karena kan itu per project kan, latihan-latihan. Kira aku seneng. Gimana pada kau Seru, udah seru, nemu seru, belum? seru. Cita-cita yang terpendam ya, yang Iya. terpendam yang belum diwujudkan, eee, aku pengen tinggal di luar negeri sebenarnya. Period. Praise. Sebenarnya, sebenarnya. Enggak sih aku juga mau sih Oh sebenarnya. ya, mau ya. Tapi yang bener ya negaranya ya. Iya, iya, bukan bukan pengen aja gitu, Nah, cuman itu ini aja di yang pikiran. pada ke apa inginkan tuh negara mana sebenarnya? Ya milih boleh lah Hmm. ya. Kalau yang di ini aku ya, di cita ya kita ngomong angan-angan lah, Iya, iya. angan-angan. Aku pengen di Europe sih, Period. Di mananya tuh? Netherlands. Oke. Soalnya di situ kan Biar agak bisa main perahu tiap hari. slow living kan, nggak Period. yang serba rush gitu semua.
harus tak 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 tak. Kalau Nggak kita kan kayak Sudirman ya. kalau kita di sini kan semua serba ini kan, sama Iya. waktu tuh kayak balapan gitu. Terus kalau di Netherlands itu, jadi maunya slow living, punya domba gitu, Ya enggak? nggak harus yang Oh nggak punya domba-domba domba. gitu, enggak. Pokoknya pengen pace-nya, pace kerjanya, pace hidupnya santai lah gitu. Nah, kalau di slow living kan berarti suka ada kegiatan kan nih pada Kak, tapi Nah, pada Kak nggak suka beternak atau berkebun atau bisa 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 ya, tapi bisa. suka nggak? Aku suka, berkebun daripada Berkebun ya ya, jadi kayak gitu. Iya, nanem-nanem, tanam apa, nanam duit, iya oh bisa tanam jadi duit, jadi duit sih, bisa jadi jadi duit. duit, bisa jadi duit. Oke. Nah, kalau misalkan emang kenapa sih pada Kak tuh pengen banget slow living di Netherlands? Apa karena pengen aja gitu suasana baru, terus ketemu Mmm, yang blonde-blonde, ya kan kalau enggak, di sini kan blondenya iya iya, setengah-setengah. setengah. Enggak, jadi kalau aku karena udah pernah ke situ. Oke. Aku nggak diajak lagi, oke, thanks. Enggak, walaupun ke situ cuman holiday doang ya, bukan kerja atau apa, tapi suka suka aja. Udah jatuh hati Yes, jatuh ya, udah kayak, hati. "Aduh enak banget ya kalau gue." Emang bisa gitu tuh kalau Iya kita iya. habis ke negara tuh kayak, "Aduh kok kenapa negara kita nggak kayak gini ya?" Iya Salah iya ya, iya. nggak maksudnya Tapi pasti iya pengen iya. gitu kayak, oh tapi satu sisi sebenarnya biar kita ganti suasana yang tadi pada Kak bilang kan, di sini serba rush, tapi giliran di Netherlands, oh slow. Tapi ini juga terjadi sama orang sana loh, jangan salah. Oke, mereka maunya di Bali. Iya, mereka pas nyampe di negara kita, mereka nyaman di negara kita gitu. Jadi ya itu selalu it Iya. happens lah, it Rumput happens. tetangga Selalu selalu lebih hijau, hijau. walau sintetis. Betul Ya betul betul kan? betul Kita betul. nggak tahu jenisnya Betul. apa, hijau aja udah gitu. Bener sih Pak Daka. Tapi kayak kira-kira akan terwujudkan ataukah emang itu angan-angan ya? Angan-angan sampai saat ini masih Angan-angan angan-angan ya, aja. untuk itu belum kayak, "Ah nanti deh," atau Iya. enggak gue Karena sering aja ke Netherlands ya kan? nggak gampang pindah ke negara Iya, orang yes, kan. betul sih, Iya. betul. Karena Kalau cuma buat vacation mah gampang. vacation 6 bulan, Iya. oh salah ya. Kan nyoba slow living 6 bulan. Kan bisa kan, ya bisa-bisain aja. Tapi nggak bisa sama bos kayaknya Oh mau iya, cuti 6 bulan. susah ya. Oke, next question ya pada kayak aku yang Sip. ngambilin Oke, ya. boleh. Oke, oke. Pak, panjang amat. Pada dimensi lain, kira-kira sekarang kita lagi apa atau jadi apa ya? Dimensi milenium ini sepertinya. Dimensi lain tuh gimana maksudnya? Jadi kayak kan kita sekarang taruhlah lagi di Ini kita dimensi ini, berangan-angan lagi nih, berangan-angan lagi betul. Kan pernah nonton Avenger nggak? karena Ya kan? Itu kan dia ada iya dimensi iya iya, khatulistiwa kan? Kalau kita kan dimensi multiverse ya. multiverse Wanda Wanda. Wanda. Nah, kalau kita kan sekarang lagi di sini nih. Kan sekarang kita tuh adalah pekerja yang sangat giat. Mmm, Nah, kira-kira kalau dimensi lain tuh kita mau ngapain jadi ya? ngapain gitu? Iya, Dimensi mikir lain lagi sih aku juga. di Oke, aku tahu. apa kamu? Aku sih sebenarnya pengen tinggal di planet yang bukan di bumi gitu. Jadi kayak at least Jupiter lah, karena kan kelihatannya dia bagus kan, ada ringnya gitu. Terus mungkin di planet itu kita tidak menghirup oksigen. Jadi kita bisa lompat-lompatan di batu-batu itu. Terus aku tuh punya super power. Oh, Itu sih, tapi enggak juga sih. Aku sebenarnya pengen lagi berangan-angan di dimensi lain sih, iya. Panizar. Kalau yang tadi angan-angan, yang sekarang Cita-cita tuh yang bisa kita iya, raih raih lah ya, lah. Kalau ya yang ini kan? bener-bener Dimensi bener-bener halu lain, lah halu kasarannya, lagi, ya halu-halunya ya. betul. Aku pengen tahu punya super power, tapi padahal kalau punya super power ngapain? Aku pengen kayak itu, si Thanos. Tunggu, tunggu bentar, Thanos itu ngapain? Sekali Ya sekali itu begini kan ngumpulin ngumpulin, ngumpulin tapi kan mulu. at least at the end dia dapat semua ininya. Iya, cuman dia super power apa sih aku lupa deh. Kan kalau kalau Wanda tahu Dia strong strong aja, aja jadi sih, maunya iya. strong, Strong sama dia kan ini apa ya bilangnya dia tuh, pokoknya super super aja, superb, tapi iya. jahat. Jahat, iya. Jadi Tapi maunya kamu jadi manusia jahat tapi aku maunya. punya angan-angan kalau soalnya ini sempat terpikir terus sih sama aku dulu bercanda-bercanda sama temen. Andai kalau gue punya super power, gue hilangin orang ini pakai tenaga si Thanos itu. Oke. Jadi
Itu tergolongnya apa ya? Halu kan? Halu. Halu kan? Nggak, Halu. maksudnya aku lagi mikir super power-nya kalau ngilangin orang tuh apa ya? Bukan Kan ngilangin sih sebenarnya kayak si Thanos mindahin itu aja kan dia nggak sih? mindahin, Iya, jadi mindahin kayak ke, dimensi iya lain betul, ke sehingga dimensi di lain. dimensi yang ini orang-orang itu udah nggak Udah ada, nggak ada, totally betul. Tapi gone. kan pas di tahun ke berapa baru ada kan yang itu yang Ya, Endgame. 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 Jadi baru-baru muncul kan. Jadi gimana nih dimensi lain? Jangan bilang mau jadi kupu-kupu. Dimensi lain, dimensi lain. Kayak gue kalau kalau gue nggak sekarang gue nggak lagi kayak gini, gue ngapain ya gitu. Apakah ada loh aku pernah nanya ke temen aku kayak gue sih pengennya jadi kucing gitu yang kayak Kucing. iya, yang kayak ya udah, ada yang ngasih makan, ada yang bersih. Kalau gue kan, oh gue pengen di planet lain jadi super power gitu. Tapi kalau yang realistis ya nggak apa-apa lah. Ini Dimensi otentik lain aku aja. pengen jadi ini deh, jadi, apa yang hidup di laut. Oh, berarti mereka suka sama ocean di Iya iya ocean iya gitu? iya Serius? iya. Emang, Oh, aku eee, ada spesifik deh, aku mau jadi, itu, sya siapa paus pembunuh itu? orca? Orca. Tadi Thanos, sekarang orca. Jadi sebenarnya tuh di benak Padaka paling dalam tuh Kan halu-halu iya, ceritanya. cuman kayak pemilihannya tuh Random ya? pengennya rar gitu kan, yang kayak orca itu kan tapi orca pintar banget loh. Iya, nah itu yang kenapa aku Ih, pengen pilih dia, karena dia dari look-nya itu cute cute. sebenarnya. Iya, terus black and white cute gitu. Betul. Padahal sebenarnya dia itu salah satu mamalia Predator tertinggi yes, kan, tingkat yang tinggi yes, kan, iya. betul. Cuman pas aku Dan pernah lihat, pinter, ih, pinter. gila pas yang aku lihat, sorry, pas aku lihat di video yang lagi hunting, itu Hunting, pinter pinter, banget. pinter. Kayak kok bisa ya hewan Dia mikir kayak pinter, gitu, iya. kok kita nggak bisa? Hewan bisa. Jadi, aku tuh serunya mereka, tahu nih ada mangsa di atas, gimana caranya tuh mangsa turun. Turun. Berenang-berenang gitu kan, gimana caranya tuh mangsa Dia turun. Jadi tahu kayak, ya, pintar "Kok dia. lu bisa nyampe?" Kan Yes. kalau kita kan comot aja Iya. kali ya. Jadi, Simpanizen, Padaka ingin menjadi orca Orga. di dimensi lain. Ya cocok sih, ini aja udah pakai Hitam hitam putih. putih. Cocok cocok. Oke, next question Oke. Padaka, silakan. Ceritakan salah satu pengalaman berharga selama ini. Oh, tadi kan kita udah halu nih. Iya iya, kalau Sekarang ini udah mulai ini yang real ya, sentimental ini yang ya, real ini ya. sentimental ya, ini nggak halu ya. Bahas ini Pak Rega. Mmm, ini salah satu yang, eee, terjadi di perjalanan karir saya. Oke. Jadi kalau zaman dulu kan saya sebagai marketing nih, saat ini jadi setiap 6 bulan sekali itu kita ada kontes. Mhm. Kontesnya itu hadiahnya bertahap dari yang lokal, Asia, sampai ke Eropa. Mhm. Nah, waktu itu saya menang ke yang di, Eropa. Nah, Tepuk tangan dulu simpatisan. thank you. Nah, kebetulan ini masih sampai sampai sekarang saya selalu masih ingat karena, kebetulan kita itu saya lupa lagi nama negaranya apa ya. Masa? Udah terlalu banyak sih. Iya, soalnya ini Jadi lupa. yang kita pergi saat ini tuh salah satu tempat, yang saya pengen padahal yang saya Yunani? bukan Yunani, mmm, eee, Budapest atau apa Oke gitu. oke 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 Iya, cuma oke. saya lupa, tapi Itu Budapest tuh Eropa mana ya? timur Timur? timur timur. Oke. Jadi kita ada ini kayak jadi perjalanan rohani, kebetulan kan saya Katolik ya. Iya. Nah, di saat itu nggak tahu kenapa pas banget, hotel kita itu bersebelahan dengan gereja yang yang katanya pernah dijadikan tempat penampakan, Bunda Maria, Oke. gitu. Makanya di gereja itu, ada kalau setiap gereja Katolik itu kan ada Goa Maria ya. Nah, di Goa Marianya itu katanya tempat titik persis di mana Bunda Maria pernah menampakkan, dirinya di Mhm. situ, gitu. Terus dan pasnya lagi udahlah hotelnya sebelah-sebelahan sama gereja itu,
bulan itu adalah bulan ulang tahun yang ke-50 dari, gereja Iya itu, tersebut. oke. Jadi, bener-bener festif lah semuanya bener-bener kayak, wih, kayak ini kayak diatur sama Tuhan gitu. Saya bisa datang ke situ, ke tempat itu dan, kejadian ulang tahun 50 itu kan bukan hal yang bisa diulang lagi nantinya kan dan Tahun-tahun yes, depan, itu juga 51. 51 betul. Biasanya kan orang kan ngerayainnya dari 50, 100 habis itu kan, gitu loh. Silver golden ya? Iya Yes, betul. betul. Makanya jadi kayak, wah pas banget. Itu salah satu yang sampai sekarang masih keingat di saya. Aku kedengarannya tuh terharu Terharu, kenapa? sih. Karena tahu nggak Quinta, jadi, ada keyakinan, sama orang-orang yang berdoa khusus ke sana, kalau kita, jadi dia tuh gede, gede sekali gerejanya. Jadi ada satu jalan setapak dari depan pagar sampai ke Goa Maria itu mungkin sekitar jaraknya 500 meter, I would say. Kalau kita berlutut dari depan pagar itu sampai ke Yang Goa titik situ, Marianya, tempat tempat si Bunda Maria itu menampakkan diri, sambil berdoa, sambil mengucapkan doa Salam Maria juga, niscaya katanya doanya akan segera kabulkan, dijawab. amin Dan amin. saya lakukan itu waktu itu. Pasti Karena kan ini saya banget ya, itu iya, tuh kita tuh pasti langsung, aduh itu unbelievable sih menurut iya, aku sih. kesempatan yang belum tentu saya bisa Dan bisa Padaka tidak merencanakan itu. dan saya nggak merencanakan, betul. Itu yang bikin kita kayak, Yes, betul. Itu part "Oh my yang God," iya, iya. gitu kan. Iya, iya, itu part di situ yang saya tidak merencanakan apapun, tidak ada niat apapun, tiba-tiba dikasih kesempatan itu, Ya ampun itu gitu. pasti sampai kapan pun Oh iya, keinget unforgettable keinget ya, keinget bener-bener. sekali. Ya, tapi kan memang aku inget banget sama quotes-nya Kung Fu Panda, Apa tuh? bahwa tidak ada yang, apa, nothing is, apa, kok impossible sih? Kayak tidak ada yang tidak direncanakan, semuanya tuh sebenarnya punya rencana gitu kan. Oh, tidak ada yang tiba-tiba. Tidak ada yang tiba-tiba. Jadi kayak emang sebenarnya naturalnya tuh memang Padaka harusnya di situ pada saat itu, rezekinya Yes, Padaka, dan emang itu enlighten banget kan yap. buat Padaka kan, kayak wah mungkin ketika nanti punya keluarga atau punya itu enak banget tuh gua cerita gitu kan, "Lu tahu nggak sih Dulu gue pernah pengalamannya gini, gini 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 gini," di saat gue nggak berencana, iya. ya kan, dan itu tuh malah yang lebih ngena banget nggak sih? Good for you Padaka. Kamu ada nggak Aku sebentar, satu 2 3 banyak banget sih. yang paling? Oke, aku yang paling itu jadi, sebenarnya ini aku nggak tahu ya berharga atau sedih gitu Heeh, kan. Ya kalau tadi sih aku bilang sedihnya tuh sedih sentimental, yang betul. pada kan yang kayak tapi bukannya sedih with emotions gitu. Kalau aku ini kayaknya mixed feeling, cuman yang gue nggak akan pernah lupa nih. Jadi makanya aku tuh suka koreografer waktu aku kuliah di luar, di Mhm. Malaysia. Jadi kita tuh ada kompetisi antar negara gitu, antar negara gitu. Dan memang ya aku nggak mau bilang, oh tidak ada yang kebetulan, Kung Fu Panda. Jadi aku lagi sedang jadi ketuanya, ya kan, ketua untuk mewakili Indonesia untuk Kompetisi itu. kompetisi itu. Nah, yang paling bergengsi itu adalah penunjukan cultural performance. Ya memang sih nggak ada hadiahnya, cuma adalah dikit. Tapi itu kan gengsi kan, karena kan di Bawa negara nih. stadion, enggak di stadion juga yang kayak aula Wow. gede banget, berapa ribu orang gitu, sampai ada tribun-tribunnya kan. Nah, Indonesia tuh nggak pernah menang. Waduh, Menangnya tuh 2000, itu pun juga bukan yang di tribun, kayak cuman kecil-kecilan banget, mmm. yang menang tuh selalu yang jago nari, Bangladesh, Oh, Pakistan, India. iya, Wah, tapi emang gue akuin mereka nari, semua orang bisa nari. kayak they born to dance Iya, ya? nggak ngapa-ngapain aja nari, itu emang bener. Kayak mungkin beda dengan kita gitu kan. Kalau kita Iya, kan emang harus terlatih atau apa, tapi kalau mereka tuh emang genetik tau gak sih pada iya, kayak iya. they can Iya, dance, iya. kayak I cannot dance, maksudnya tuh nggak bisa dance yang proper, tapi untuk dance kayak gitu dia bisa. Terus yang pernah menang juga, negara-negara Afrika, karena kan mereka budayanya tuh lebih menurut aku ya, mereka tuh gendangnya lebih rame. Iya, Cuman iya. kan kalau kita sebenarnya lebih rich, tapi I don't know why, nggak bisa.
Nah, terus pas gue jadi ketua, gue tuh yang kayak, "Enggak, kita harus menang. Tahun ini kita harus menang." Gue nggak tahu gitu kan. Nah, akhirnya itu aku yang ngelatih, aku yang koreo, Konsepin. makanya aku bilang aku pengen mau jadi koreo kan. Dan itu aku ngelatih cowok-cowok, dan Uh, ngelatih cowok-cowok tuh susah banget susah ya. susah, Aduh, pasti pengen gue susah. jitakin satu-satu rasanya gitu kan. "Entar dulu Kak, 1 game dulu Kak." Oh, gitu kan. Nah, akhirnya udah tuh aku konsepin, aku apa, terus, aku bilang ke orang tua kan, terus orang tua aku mau dateng gitu. Oh. Jadi yang kayak bawa-bawa nyaksiin, terus aku kayak, "Wow," gitu bilang, "Menang nggak lu, menang." Nah, akhirnya, Itu alhamdulillah preparation-nya berapa lama tuh? 3 bulan. Oh. Eh, lebih kayaknya, 3, 4 bulan lah, karena kan baru diumumin, namanya Global Umatik Festival. Jadi, ya itu, kita antar negara. Jadi kita ada lomba olahraga juga ada, tapi kalau olahraga gue yang angkat tangan lah ya, karena Bukan bidang ya? sekali waktu kita pas banget, kita lawan Afghanistan. Uh, Jadi gue kayak tuh, "Sorry my sulit team, sulit. I'm sorry my team, but" karena kan kayak, ya ampun dari foto aja tuh udah Kelihatan ya? nggak tega gue sebenarnya, lebih nggak tega sih. Terus habis itu, kita harus menang ya, kita harus menang, udah latihan, udah apa, udah susah-susah aku konsepin, konsepannya itu juga, eee, kontemporer gitu. Jadi ada, apa, kecaknya, terus ada yang, Oh. ya okelah gitu. Terus akhirnya kita menang. Setelah sekian lama kita menang, terus aku yang kayak, Dan itu eee, baru pertama baru kalinya? pertama kali Oh. menang, terus aku kayak lari langsung meluk mama papa gitu, yang kayak itu tuh berharga banget kan. Dan itu berharga lagi ditambah karena itu tuh terakhir papaku ke sana, maksudnya yang bener-bener Iya iya. nyaksin aku di sana kan. Jadi papaku kan nggak datang wisuda, ya iyalah pasti nggak datang lah. Jadi makanya aku bilang mixed feeling, Momen ya momen momennya itu kayak ya. gue udah lagi terus aku kayak, aku terus kayak nangis gitu kan, tapi ya namanya Indonesia kan rame kan, "Wah Indonesia, tok tok tok," gitu. Jadi kayak, "Ya ampun kok gue bisa ya?" Waduh terus kata, apa, junior-juniorku, "Iyalah Kak, lu galaknya kayak gitu." Terus gue bilang, Galak, "Enggak, enggak galak." Jadi itu adalah momen di saat, oh ternyata usaha tidak membohongi hasil. betul, itu aku berasa banget loh pada Kak. Pasti. Kayak, oh karena gue udah latihan, gue ini, gue usaha, gue banyak support gitu, ada hasilnya. Jadi nggak ada yang bisa tiba-tiba ujuk-ujuk lo menang Yap, kan, nggak bisa betul. tiba-tiba kayak tadi kan Pak Daka bilang, "Lu harus kerja keras dulu," maksudnya untuk berusaha biar menang kontes dan lu dapat momen itu kan, ya. Berarti kita beti-beti nih. Yes, momen yang kita alamin itu butuh proses dan perjuangan. Betul nggak sih? Nggak kayak tiba-tiba jelek gitu ya, Enggak. kecuali lu udah tahu nih, oh ulang tahunnya ini gereja, Iya oke iya gue ke iya. sana, itu kan kayak beda kan. Tapi kan ini tuh, oh ternyata gue udah, sebegininya dan gue bisa gitu. Bener-bener berharga banget nggak sih itu si Mbak Betul. Nizan? Itu berharga, momen-momen kayak gini tuh berharga ya, itu tuh lebih berharga daripada kita sorry ya, misalkan beli mobil, beli rumah itu berharga sih, cuman kayak momen-momen kayak gini tuh lebih ngena gitu nggak Yes, sih pada lebih Kak? sentimental Lebih spiritual, lebih sentimental. Oke, next question pada Kak. kamu Ya, ya. banyak juga ya. Nah, tadi kita nih agak sedikit sama lah ya pertanyaannya ya. Kira-kira gambaran pensiun kita seperti apa ya? Pensiun. Iya. Pada Kakak kan kayaknya masih 2 abad lagi nih Mhm. pensiunnya. Tapi udah ada gambaran belum? Kira-kira tuh nanti ketika kita udah usia-usia masih aku nggak mau bilang lansia atau belia ya, Mmm, cuman kayak ketika kita sudah tenaganya sudah mulai menurun, ya sudah maunya uang yang kerja buat kita. oke. Gimana pada Kak? Kalau ngomong, arti pensiun itu kalau kita Google atau ChatGPT pasti munculnya adalah financial Freedom, freedom, period. ya. Jadi pensiun itu nggak ngomongin soal usia, pensiun itu tidak ngomongin soal apa yang kita kerjakan nanti, tapi lebih ke
nggak hanya soal itu aja, tapi juga ngomongin soal tentang masalah financial. Kalau buat saya pensiun yang saya inginkan ya untuk Mmm. diri saya sendiri ya, saya itu ketika nanti masuk usia pensiun, saya pingin saya udah alami semua apa yang saya pengen alami Oke. di masa muda. Karena kenapa saya pengen gitu Quinta, kan ada orang yang gini, mindsetnya adalah, eee, "Oh saya supaya nanti waktu saya pensiun, saya bisa nih, eee, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke Mhm. situ." Pada kenyataannya justru pada saat usia pensiun, banyak hal yang uangnya udah ada, tapi, eee, Tenaganya nggak ada. tenaganya udah nggak ada, gitu. Nah, Mhm. itu saya nggak mau. Makanya nanti waktu usia pensiun selain uang yang udah harus financial freedom, saya juga pengen semua pengalaman-pengalaman yang saya pengen alami itu udah saya lalui sebelum usia pensiun, gitu. Jadi, Dan eee, yang pasti saya pensiun tetap mau kerja, saya nggak mau jadi orang pensiun yang, eee, ngopi do aja. nothing, gitu. Tuh Saya nggak dengar, mau, iya. operator jangan ngopi aja. Saya nggak mau, soalnya banyak orang yang berpikiran bahwa, "Oh kalau saya pensiun berarti saya sudah tidak kerja lagi." I see. Nggak gitu konsepnya. Kalau menurut saya, kenapa? Karena saya relate sama klien-klien saya yang usianya sudah usia pensiun, ada satu masa mereka bosen Karena udah bosen, terbiasa produktif karena nggak terbiasa sih? produktif, betul, Mhm, ya apalagi terbiasa mereka kan produktif. udah kayak gangsing nih. Ya, padahal uangnya mah ada, cukup sebenarnya, tanpa ngelakuin apa-apa dia cukup. Tapi badan jadi nggak in a way nggak Aneh nggak aneh ya, in a sih? way jadi nggak sehat juga Mhm, kan kalau betul kan betul. ada orang bilang kan orang tua kalau bisa sih tetap tetap jalan, tetap apa, supaya supaya tetap dilatih lah otot-ototnya, sama, itu juga sama, gitu. Jadi, gimana caranya tetap sama nggak sih Pak Daka waktu pensiun, cuman bedanya itu kita lebih mengatur aja, Yap, setuju nggak sih? betul, setuju setuju Jadi kayak setuju kalau setuju. misalkan, apa, oh kita waktu masih muda kan masih punya, eee, tenaga, masih punya motivasi sih insya Allah masih ada ya, cuman kayak lebih rasa hasrat, "Oh gue mau Iya, makan ini nih." menggebu-gebunya lebih Iya banyak pasti waktu muda, betul, tapi betul. kan ketika udah tua lebih ada Pasti keinginan ada penurunan lah, tapi kayak gue nggak mau, nggak ngapa-ngapain, mhm, ya kan, tetap maunya ada aktivitas. yes. Tapi berarti kan tadi Pak Daka bilang hobinya travelling. Jadi waktu udah financial freedom masih mau travelling kan? Apa udah di balada? Selama masih ada tenaganya nggak apa-apa. Nggak apa ya? Cuman kan kebanyakan yang saya lihat sulit. Ya tapi maksudnya kan bisa travelling bisnis kelas ya Ya, iya dong, kan? kalau udah financial freedom mah udah harus ke situ Itu kan arahnya kita nggak udah atuh. ngeluh-ngeluh, "Aduh sakit pinggang," gitu kan, Iya iya, ya bener bener bener. kan. Terus di sana juga kan tapi aku back to soal travelling, back to soal travelling tuh emang enaknya kita menentukan kan pada Yap. kan. Jadi kan nggak kayak, "Oh gua ke sini 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 Mhm sini, mhm. udah gua capek, istirahat." Ya nongkrong di kafe lama, yang kafe juga kafe Jepang ya kan, Yes. kafe Korea gitu. I see. Tapi jadi pada Kak, ingin pensiunnya tetap ada kegiatan walaupun kayak, wah, walaupun gue udah financial freedom, tapi gue tetap akan melakukan apa yang gue mau, Yap. berarti gitu ya. Tapi jujur nih pada Kak, emang ada step-nya ya ke sana gitu? Apa ada formulasinya gitu ke sana tuh Harus ada. how? Kalau ini sih saya dengar dari orang, bagaimana Saya? Oh bukan. ini waktu itu aku nonton di YouTube juga video orang membahas tentang, bagaimana cara kita masa pensiun. Oke Jadi ada rumusnya sebenarnya Quinta. oke. Rumusnya itu adalah pengeluaran kita selama setahun itu Oke harus kita kalikan dua oke. puluh lima. Jadi contoh let's say pengeluaran setahun Quinta misalkan setahun 1 M. Berarti 5M lah. untuk bukan 5 M, oh, oke misalkan 5 M. Misalkan Amin. Quinta, setahun pengeluaran 5 M. Berarti di masa pensiun nanti Quinta harus mengumpulkan, 5 M kali 25, berarti, berapa tuh? 225 M. Iya. Harus mengumpulkan dana 225 M sehingga nanti, seorang Quinta bisa berada di state
financial freedom. Kenapa dibilangnya begitu? Karena nanti dari modal 225 miliar itu, kalau kita hitung dengan, nilai investasi pada saat ini rata-rata ya, belakangan tahun belakangan ini, contohlah ambil aman misalkan 7 sampai 8% setiap tahunnya dapat segitu. Itu cukup tarik 4% aja dari nilai itu, 4%-nya untuk biaya biaya 25 M tadi itu Mhm. yang, sorry 5 M yang per tahun itu ketutup I dan masih see. ada sisanya. Sisanya itu bisa kita buat entah biaya, emergency, entah biaya mau jalan-jalan, usaha, masih bisa dikelola, Keren. iya, gitu. Tapi aku kayaknya kalau dari Padaka itu intinya kita harus teredukasi nggak sih Iya, tentang persiapan bukan hanya pensiun? edukasi, tapi harus sadar. Period. Nomor satu Iya, ya. heeh. Betul betul betul. Karena Setuju kalau setuju. cuman kita edukasi, Tapi denger, nggak nggak dilakuin. dilakuin percuma Bener percuma. sih. Jadi nomor satu sadar. Sadar, harus sadar. Jadi Padaka udah sadar belum? Oh sadar. Sadar. Kalau Maka aku, kalau nggak sadar nggak di sini dong aku. aku udah sadar belum ya? Ketawa aja dulu. Oke Padaka. Kalau aku sih pensiunnya maunya di New Zealand Uh, sih, gak apa-apa lah laid ternak back loh. ternak domba ya kan, ternak sapi, terus kalau misalkan, bikin restoran yang steak-steak gitu, kayaknya the literal slow living ya Iya, nggak sih di New slow living Zealand banget ya ya. kan? Kalau di Netherlands kan mungkin ada di beberapa bagian yang emang slow living dan ada yang kalau Amsterdam kan kota banget kan. Mhm, Nah, kalau di New Zealand tuh aku juga pernah ke sana, tuh indah banget indah yang indah kayak indah. kalau dibilang Indonesia indah, iya indah. Cuma New Zealand tuh bener-bener apa ya, fantasy dan mereka tuh emang negaranya alam aja. Ya. Jadi makanya kan di sana bilang banyakan domba daripada manusia itu bener, bener pada Kak. Jadi satu orang nih aku bisa punya 5 domba minimal. Iya, make Terus sense terus jadinya ya. tetangga gue entar tuh di bukit Iya, sana jadi lagi make sense iya, jadi make di sana sense. iya. Dan yang kayak tiap hari ya orang kan bilang ada yang Swiss juga bagus ya. Tapi, gue bilang, "Gimana caranya gue, bisa pensiun di New Zealand ya?" Satu, harus siapin, harus sadar Mmm, kayak, "Oh oke gue punya goals nih." Ya kan? Goals gue, yang ini, ya kita harus meraih itu. Tapi dalam meraih itu kita harus sadar seperti tadi sadar, Pak Daka harus sadar bilang harus gitu. sadar. Sadar, teredukasi, dan lakukan. Kalau enggak ya tahu deh entar gue Itu cuman pensiun jadi mimpi angan-angan doang, ya. Kalau iya tadi kan kita mimpi. udah halu nih. Iya, jadi ya jadi halu-haluan Tadi kan doang. kita halu ya, halu-halu Jupiter ya kan, kalau aku tadi ya kan, halu-halu Jupiter, halu orka. Orka. Sekarang kayak udah real nih, iya sih ya. Tapi ya namanya halu itu cuma ada di pikiran doang ya kan Pak. Tapi kan kalau yang tadi kita omongin itu we can do it. Yap, Kita bisa untuk sadar, merencanakan, tapi bukan sadar aku ke Jupiter ya, sadar pensiun. Pada Kak, terima semoga kasih. sehat selalu, Amin, Quinta sukses, juga, dan cepat ke Netherlands. amin. Kasih cuti ya, Ke Bu. New Zealand juga, amin ya. Aku udah bilang tuh, kasih cuti ya, Bu. Semoga apapun rencana pada Kak tercapai, Pak Jaka sehat selalu, Amin, penuh sama. berkahnya ya. Semangat terus! Semangat, Yuk, simpan simpan saja saja di di hatimu. hatimu. Yes!